Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya harus memilih antara atap untuk berteduh atau menyelamatkan nyawa seseorang yang sama sekali tidak kalian kenal? Sebuah pilihan sulit yang mungkin tidak sanggup kita hadapi, namun harus dijalani oleh seorang pria dalam kisah kita kali ini. Hanya karena uang sewa kontrakan terakhirnya dipakai untuk menolong wanita asing yang sekarat di jalan, pria ini harus rela diusir dan tidur beratapkan langit sebagai gelandangan. Namun siapa sangka, kebaikan kecil yang ia tanam dengan air mata itu, kelak akan membuahkan kebahagiaan luar biasa yang mengubah nasibnya 180 derajat. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ken Arok Productions. Sebelum kita menyelami kisah penuh inspirasi dan romansa yang menguras air mata ini, bagi teman-teman yang belum bergabung, yuk tekan tombol subscribe, tanda suka, dan ramaikan kolom komentar. Saya doakan dengan tulus, bagi kalian yang sudah subscribe dan setia menonton, semoga Tuhan limpahkan rezeki yang deras seperti air mengalir, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak henti-hentinya bersama keluarga tercinta. Amin ya Robbal Alamin. Coba tulis di kolom komentar, dari daerah mana saja kalian berasal? Mari kita saling mendoakan agar semua harapan baik kita dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Baik, mari kita mulai ceritanya. Di salah satu sudut pinggiran kota besar yang padat dan lembab, malam itu terasa begitu sunyi bagi Irwan. Di dalam sebuah kamar kontrakan petak yang temboknya sudah mengelupas dan terlihat kusam, pemuda itu duduk bersila di atas tikar tipis yang menjadi alas tidurnya sehari-hari. Suasana di dalam ruangan itu terasa pengap, hanya diterangi oleh lampu bohlam yang cahayanya mulai meredup. Di hadapannya, tersaji menu makan malam yang mungkin bagi sebagian orang sangat tidak layak. Namun bagi Irwan, ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Sepiring nasi putih hangat yang mengepul, tanpa daging, tanpa sayur, hanya ditaburi butiran garam kasar sebagai perasa. Irwan menyuapkan nasi itu ke mulutnya perlahan. Baru beberapa suap, pintu kontrakannya yang rapuh diketuk pelan. Muncul wajah Ucup, sahabat seperjuangannya sesama kuli panggul di pasar induk, yang menyembulkan kepala sambil membawa bungkusan plastik kecil. Ucup masuk dan duduk di sebelah Irwan, menatap prihatin pada piring sahabatnya. Waduh, Wan, lo gak bosen apa lidah ketemu garam doang tiap malam? Gue aja yang liat ngeri, takut usus lo keriting gara-gara kurang gizi, celetuk Ucup dengan nada bercanda namun matanya menyeratkan kekhawatiran mendalam. Ia menyodorkan bungkusan kerupuk putih yang dibawanya. Nih, lumayan buat bunyi-bunyi di mulut. Irwan tersenyum tipis menerima pemberian itu. Makasih, Kap. Ya mau gimana lagi? Rezeki hari ini cuma segini. Kalau gue turutin perut makan enak, besok gue bisa tidur sama kucing di pasar. Emangnya duit upah angkut tadi abis kemana? Perasaan tadi kita ngangkut lumayan banyak karung. Tanya Ucup penasaran sambil mengambil air minum dari teko plastik. Irwan menghentikan makannya sejenak. Ia meraih sebuah celengan plastik kecil di sudut ruangan, membukanya, dan mengeluarkan beberapa lembar uang kertas yang sudah lecek dan kumal. Ia menatap uang itu dengan tatapan nanar. 200.000, Kap. Ini udah gue kumpulin mati-matian. Lo tahu sendiri kan besok tanggal berapa? Tanya Irwan dengan suara berat. Ucup menepuk jidatnya. Ya ampun, besok jatuh tempo Pak Bardi ya? Iya. Dan lo tahu sendiri Pak Bardi itu gimana? Kemarin sore dia udah nyegat gue di depan pintu. Dia bilang begini, Wan, saya gak mau denger alasan lagi. Kalau besok pagi duit sewa 200.000 gak ada di tangan saya, kamu angkat kaki. Barang-barangmu saya buang ke selokan. Dia ngomong gitu sambil nunjuk-nunjuk muka gue. Kap, cerita Irwan menirukan nada bicara pemilik kontrakan yang galak itu. Ucup menghela napas panjang. Gila emang tuh orang tua, gak ada toleransinya banget sama orang kecil kayak kita. Padahal lo cuma telat sehari doang kemarin. Irwan menggenggam uang lecek itu erat-erat, seolah takut uang itu terbang. Makanya, Kap, duit ini tuh duit nyawa. Gue rela makan nasi garam, asalkan gue masih punya atap buat tidur. Gue gak mau jadi gelandangan lagi kayak dulu pas baru putus kuliah. Malam semakin larut, di luar suara guntur mulai terdengar bersahutan. Irwan menyimpan kembali uang itu ke dalam saku celananya dengan sangat hati-hati. Bagi Irwan, lembaran kertas kumal itu adalah benteng terakhir pertahanannya dari kejamnya kehidupan kota besar, tanpa ia tahu bahwa beberapa jam lagi, takdir akan menguji prinsip hidupnya dengan cara yang sangat ekstrim.
Sementara Irwan sedang bergelut dengan kecemasan di kamar sempitnya, tak jauh dari sana, di sebuah jalan pintas yang gelap dan jarang dilewati kendaraan, nasib buruk sedang mengintai seorang wanita yang berasal dari dunia yang sangat berbeda. Hujan deras yang mengguyur kota malam itu seolah menjadi tirai yang menyembunyikan sebuah malapetaka. Sebuah mobil sedan hitam mewah yang biasanya melaju mulus, kini terhenti mendadak di tengah jalan yang berlubang dan becek. Di dalam mobil itu, Fiona, seorang CEO muda yang memimpin perusahaan logistik besar, duduk dengan gelisah. Wajah cantiknya terlihat tegang. Ia baru saja lolos dari kejaran orang-orang suruhan saingan bisnisnya yang mencoba mencelakainya. Namun, masalah belum selesai. Supir pribadi Fiona yang sedari tadi mencoba menyalakan mesin, akhirnya menoleh ke belakang dengan wajah pucat. "Maaf, Bu Fiona. Sepertinya kita benar-benar dalam masalah besar. Mobilnya tidak bisa jalan sama sekali. Ban depan dan belakang kempes total. Sepertinya ada yang sengaja menebar paku di jalanan ini," lapor sang supir dengan suara bergetar. Fiona membelalakan matanya, napasnya mulai terasa berat karena panik. "Apa? Disabotase? Pak, kita tidak bisa berhenti di sini. Daerah ini rawan, dan orang-orang itu mungkin masih mengejar kita. Coba Bapak keluar cari bantuan atau bengkel terdekat." Sang supir mengangguk cepat dan segera mengambil payung, lalu berlari menembus hujan deras untuk mencari pertolongan ke arah perkampungan warga. Tinggallah Fiona sendirian di dalam mobil yang mulai terasa dingin. Kecemasan Fiona semakin memuncak ketika ia melihat layar ponselnya. Tidak ada sinyal sama sekali. Ia merasa terperangkap. Rasa takut membuat Fiona mengambil keputusan nekat. Ia berpikir tidak aman jika terus berdiam diri di dalam mobil yang mencolok itu. Ia membuka pintu mobil, bermaksud mencari tempat yang lebih tersembunyi sambil menunggu supirnya kembali, atau mencari sinyal di tempat yang lebih tinggi. Namun, begitu kakinya menginjak aspal yang dingin dan tubuhnya terguyur air hujan yang ekstrem, tubuh Fiona langsung bereaksi. Udara dingin yang menusuk tulang bercampur dengan stres berat yang dialaminya malam itu memicu penyakit lamanya. Asma akut. Fiona baru berjalan beberapa langkah menuju sebuah gang sempit di dekat pasar induk untuk berteduh, ketika tiba-tiba dadanya terasa seperti dihimpit batu besar. Napasnya tercekat. "Uhuk, tulong." Rintih Fiona lirih, namun suaranya tenggelam oleh gemuruh hujan. Ia mencoba merogoh tasnya untuk mencari alat bantu napasnya, namun tangannya terlalu gemetar dan kaku karena kedinginan. Fiona kehilangan keseimbangan. Tubuhnya yang lemah ambruk di atas tanah basah, tepat di balik tumpukan kardus-kardus bekas yang basah. Di lorong gelap dan kotor itu, sang CEO yang biasanya berkuasa kini tergeletak tak berdaya, megap-megap mencari udara, sendirian, dan nyaris kehilangan kesadaran. Di tengah gemuruh hujan yang seolah ingin menenggelamkan kota, Irwan berlari kecil menerobos genangan air. Ia baru saja kembali dari warung di ujung jalan untuk membeli air minum, memeluk erat sebuah galon kecil di dadanya agar tidak tergelincir. Tubuhnya sudah basah kuyup, menggigil kedinginan, namun langkah kakinya tiba-tiba terhenti tepat di depan sebuah gang sempit yang gelap. Mata tajam Irwan menangkap pergerakan samar di balik tumpukan kardus basah di pinggir jalan. Awalnya, ia mengira itu hanya seekor kucing yang berteduh. Namun, ketika kilatan petir menyambar sesaat, Irwan terperanjat. Ia melihat sebuah tangan manusia yang melambai lemah, gemetar hebat, seolah sedang meminta pertolongan terakhir sebelum nyawanya melayang. "Astaga! Itu orang!" seru Irwan kaget. Tanpa membuang waktu, Irwan meletakkan galon airnya begitu saja di trotoar dan berlari menghampiri sosok tersebut. Betapa terkejutnya ia saat menemukan seorang wanita muda dengan pakaian yang terlihat sangat mewah namun kotor oleh lumpur, tergeletak tak berdaya. Wajah wanita itu, yang tak lain adalah Fiona, sudah pucat pasi, bahkan bibirnya mulai membiru. Irwan berlutut di sampingnya, menepuk pelan pipi Fiona yang terasa dingin seperti es. "Mbak, Mbak, Mbak dengar saya? Bangun, Mbak?" teriak Irwan mencoba menyadarkan, suaranya beradu dengan suara hujan. Fiona membuka matanya sedikit, tatapannya kosong namun penuh ketakutan. Ia mencoba berbicara, namun tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya selain bunyi desingan napas yang sangat menyakitkan. Dadanya naik turun dengan cepat namun tidak ada udara yang masuk. Tangan Fiona yang gemetar mencengkeram kerah baju Irwan dengan sisa tenaganya,
lalu menunjuk-nunjuk ke arah leher dan dadanya sendiri dengan gerakan memompa. Irwan terdiam sejenak, otaknya berputar cepat memproses pemandangan di depannya. Ia sangat mengenali gejala mengerikan ini. Ingatannya langsung terlempar ke masa lalu, saat almarhum ibunya sering mengalami hal serupa sebelum meninggal dunia. "Mbak sesak napas? Asma?" tanya Irwan dengan nada panik namun tegas. Fiona mengangguk lemah, air mata putus asa mengalir dari sudut matanya yang sayu. Ia menunjuk ke arah seberang jalan dengan jari telunjuknya yang lemas. Di sana, terlihat samar-samar lampu neon sebuah apotek 24 jam yang masih menyala. Irwan langsung paham. Wanita ini butuh obat, dan dia butuh itu sekarang juga atau nyawanya tidak akan tertolong. "Bertahan, Mbak. Jangan tidur. Lihat mata saya. Saya akan cari obat buat Mbak. Jangan tutup mata," perintah Irwan dengan suara keras untuk menjaga kesadaran Fiona. Melihat kondisi Fiona yang sudah diambang batas, Irwan tahu ia tidak bisa menunggu sedetik pun. Tanpa mempedulikan air galonnya yang mungkin akan hilang dicuri orang, Irwan bangkit berdiri. Ia menatap ke arah apotek di seberang jalan, lalu menatap kembali ke arah Fiona yang sedang bertaruh nyawa. Adrenalin memacu jantung Irwan lebih cepat dari sebelumnya, bersiap melakukan apapun demi menyelamatkan wanita asing di hadapannya ini. Dengan napas memburu dan pakaian yang basah kuyup meneteskan air ke lantai keramik yang bersih, Irwan menerobos masuk ke dalam apotek. Petugas apoteker yang sedang berjaga di balik etalase kaca terlonjak kaget melihat penampilan pemuda itu yang berantakan, mirip orang yang sedang dikejar setan. "Mbak, tolong, Mbak. Ada orang sekarat karena asma di seberang. Saya butuh obat inhaler yang paling cepat reaksinya, sekarang juga. Sama alat bantu napasnya kalau ada," teriak Irwan dengan suara lantang, tidak peduli dengan tatapan aneh beberapa pengunjung lain. Apoteker itu melihat kepanikan yang jujur di mata Irwan. Ia segera bergerak cekatan mengambil sebuah kotak kecil dari rak kaca di belakangnya. Kalau kondisinya sudah parah dan membiru, inhaler biasa mungkin kurang cepat. "Mas, ini ada paket darurat, isinya inhaler dosis tinggi dan nebulizer portable sekali pakai. Ini yang paling ampuh buat pertolongan pertama." "Oke, saya ambil itu. Berapa harganya, Mbak?" tanya Irwan sambil tangannya merogoh saku celananya yang basah, menyentuh gumpalan uang kertas yang menjadi nyawanya. "Harganya Rp198.000, Mas," jawab sang apoteker datar sambil memindai kode barang. Jantung Irwan seakan berhenti berdetak detik itu juga. Rp198.000. Itu artinya, uang Rp200.000 yang ia miliki hanya akan tersisa 2.000 perak. Irwan terpaku. Tangannya yang menggenggam uang di dalam saku mendadak terasa kaku dan berat. Waktu seolah melambat. Di benaknya, wajah garang Pak Bardi, pemilik kontrakan, muncul dengan sangat jelas. Teriakan Pak Bardi kemarin sore terngiang kembali di telinganya, "Kalau besok pagi gak bayar, kamu tidur di selokan." Irwan menunduk, menatap lantai. Pergolakan batin yang hebat terjadi dalam hitungan detik. "Jika aku bayar obat ini, besok pagi aku pasti diusir. Aku akan jadi gelandangan lagi. Aku akan tidur beralaskan koran di emperan toko, digigit nyamuk, dan dihina orang. Apakah aku siap kembali ke neraka itu demi orang yang bahkan aku tidak tahu namanya?" Namun, bayangan wajah Fiona yang membiru dan tangannya yang melambai lemah kembali menyentak kesadaran Irwan. Hati nuraninya berteriak lebih keras daripada ketakutannya akan kemiskinan. "Masa bodoh," geram Irwan pada dirinya sendiri. Nyawa orang gak bisa dibeli, tapi kontrakan masih bisa dicari. Dengan gerakan cepat dan mantap, Irwan menarik uang lecek yang basah itu dari sakunya. Ia membanting lembaran uang Rp200.000 itu ke atas meja kasir kaca. "Ambil semuanya, Mbak. Gak usah kembalian. Cepat kasih obatnya," seru Irwan dengan mata menyala. Apoteker itu tertegun sejenak melihat pengorbanan di mata Irwan, lalu segera menyerahkan bungkusan obat itu. Irwan menyambarnya secepat kilat, lalu berlari keluar menembus hujan kembali, meninggalkan masa depannya yang hancur demi menyelamatkan satu nyawa di lorong gelap sana. Dengan napas memburu yang seirama dengan detak jantungnya yang kencang, Irwan kembali menerobos lorong gelap itu. Ia mendapati Fiona sudah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Tubuh wanita itu lemas terkulai, matanya mulai terbalik ke atas, dan wajahnya yang cantik kini berubah warna menjadi pucat kebiruan.
Hujan yang terus mengguyur seolah ingin menghapus kesadaran Fiona detik itu juga. Irwan segera berlutut di samping Fiona. Tangannya yang kasar namun cekatan merobek bungkus obat yang baru saja ia beli dengan harga masa depannya. "Mbak, dengar saya. Buka mulutnya sedikit. Ayo Mbak, bantu saya." Seru Irwan setengah berteriak untuk menembus kesadaran Fiona yang mulai hilang. Dengan telaten, Irwan memasangkan masker uap kecil ke wajah Fiona dan menekan tombol alat bantu napas itu. Ia tidak hanya diam, tangan kirinya menopang kepala Fiona agar posisinya lebih tinggi, sementara tangan kanannya memegang erat alat tersebut agar tidak terlepas. "Tarik napas, Mbak, pelan-pelan. Ikuti hitungan saya. 1, 2, hembuskan." Irwan membimbing Fiona layaknya seorang perawat profesional. Suaranya terdengar begitu lembut, kontras dengan penampilannya yang garang dan basah kuyup. Perlahan namun pasti, suara desingan napas menyakitkan dari dada Fiona mulai mereda. Udara mulai masuk mengisi paru-parunya yang tadi terasa sempit. Warna pucat di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Fiona terbatuk kecil, lalu menarik napas panjang yang melegakan. Matanya yang sayu kini terbuka lebar, menatap lurus ke arah wajah pria di hadapannya. Dalam jarak yang begitu dekat, di bawah remang-remang lampu jalan dan guyuran hujan, Fiona bisa melihat jelas wajah Irwan. Ia melihat tetesan air hujan yang jatuh dari ujung rambut pemuda itu, melihat rahangnya yang tegas, dan yang paling penting, ia melihat ketulusan yang luar biasa di mata coklat Irwan. Tidak ada tatapan jahat, tidak ada tatapan ingin memanfaatkan, hanya ada rasa khawatir yang murni. Tangan Fiona yang masih lemah bergerak perlahan, menggenggam pergelangan tangan Irwan yang sedang memegang alat bantu napas. Genggaman itu lemah, tapi penuh rasa terima kasih. Fiona berusaha menggerakkan bibirnya untuk bicara. "Erik, makasih." Bisik Fiona lirih, nyaris tak terdengar. Irwan tersenyum tipis, lalu meletakkan jari telunjuknya di depan bibir. "SSTTT. Jangan banyak omong dulu, Mbak. Simpan tenaga Mbak. Napas Mbak belum stabil benar." Tepat saat itu, dari ujung gang terdengar teriakan panik dan sorot lampu senter. "Bu Fiona, Ibu di mana?" Itu suara supir Fiona yang datang membawa bantuan warga. Irwan menoleh dan melihat rombongan orang berlari mendekat. Seketika, rasa minder menyergap hati Irwan. Ia melihat pakaiannya yang lusuh, sandalnya yang putus satu karena berlari tadi, dan membandingkannya dengan Fiona yang meskipun kotor tetap terlihat sebagai orang kaya. "Supir Mbak sudah datang. Mbak bakal aman sekarang," ucap Irwan pelan. Sebelum Fiona sempat menahannya, Irwan perlahan melepaskan genggaman tangan Fiona. Ia memundurkan langkahnya, menyatu dengan kegelapan lorong, dan berbalik pergi meninggalkan tempat itu lewat jalan belakang. Irwan menghilang bak di telan bumi, meninggalkan Fiona yang diselamatkan oleh seorang malaikat tanpa nama yang baru saja mengorbankan segalanya demi dirinya. Matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui celah-celah ventilasi kamar kontrakan, membawa kehangatan yang kontras dengan dinginnya nasib yang harus dihadapi Irwan. Belum sempat Irwan menikmati udara pagi, pintu kamarnya sudah digedor dengan sangat kasar dari luar. Suara gedoran itu terdengar seperti palu hakim yang siap menjatuhkan vonis mati. "Irwan, buka pintunya. Saya tahu kamu di dalam," teriak suara berat yang sangat Irwan kenali. Itu suara Pak Bardi. Irwan menghela napas panjang, menyiapkan mentalnya. Ia membuka pintu perlahan. Di hadapannya, berdiri Pak Bardi, pria parubaya bertubuh gempal dengan wajah merah pada menahan amarah. Tanpa basa-basi, Pak Bardi langsung menadahkan tangan kanannya tepat di depan wajah Irwan. "Mana? 200.000. Sekarang. Jangan bikin saya nunggu," bentak Pak Bardi ketus. Irwan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata pemilik kontrakan itu. Tangannya meremas ujung kaosnya yang masih agak lembab sisa hujan semalam. "Maaf, Pak Bardi. Uangnya sudah tidak ada," ucap Irwan dengan suara pelan namun jujur. Mata Pak Bardi melotot, seolah bola matanya hendak keluar. "Apa? Tidak ada? Kemarin kamu bilang sudah ada. Jangan main-main sama saya, Wan." "Saya gak main-main, Pak. Sumpah demi Tuhan. Semalam ada perempuan sekarat di jalan, Pak. Dia butuh obat mahal buat nyambung nyawa. Uang kontrakan itu satu-satunya yang saya punya,
jadi saya pakai buat tebus obat dia di apotek. Jelas Irwan berusaha meyakinkan, berharap ada secuil rasa kemanusiaan di hati Pak Bardi. Namun, harapan itu sia-sia. Pak Bardi justru tertawa sinis. Tawa yang meremehkan. Halah, alasan klasik. Kamu pikir saya bodoh? Bilang aja uangnya kamu pakai buat judi atau mabuk-mabukan. Dengar ya Irwan, saya ini pemilik kontrakan, bukan dinas sosial. Saya gak peduli kamu mau nolong orang kek, mau nolong kucing kek, urusan saya cuma satu, bayar atau keluar. Tanpa menunggu jawaban Irwan, Pak Bardi menerobos masuk ke dalam kamar sempit itu. Dengan kasar, ia menyambar tas pakaian Irwan yang sudah dikemas rapi di pojok ruangan, lalu melemparkannya keluar pintu hingga isinya berhamburan di tanah becek. Angkat kaki sekarang juga. Saya muak dengar alasan orang miskin kayak kamu. Usir Pak Bardi tanpa ampun. Irwan tidak melawan. Ia tahu posisinya lemah. Dengan tegar, ia berlutut memunguti satu persatu bajunya yang kotor terkena tanah. Ucup, yang mendengar keributan itu dari kamar sebelah, lari tergopoh-gopoh keluar. Mata Ucup berkaca-kaca melihat sahabatnya diperlakukan seperti sampah. Wan. Suara Ucup bergetar. Udah, Wan. Lo tinggal sama gue aja yuk. Kita desak-desakan gak apa-apa, asal lo gak tidur di jalan. Irwan menatap Ucup sambil tersenyum tipis, lalu menggeleng tegas. Ia menepuk bahu sahabatnya itu. Gak usah, Kap. Kamar lo itu ukurannya cuma buat satu orang, gue gak mau bikin lo sesak napas. Makasih ya tawaran lo. Gue tidur di gudang pasar aja, hitung-hitung sekalian jaga barang biar dapat upah tambahan. Tapi Wan... Ucup tak kuasa menahan air matanya yang jatuh. Irwan bangkit berdiri, menyandang tas kresek besar berisi seluruh harta bendanya. Ia menatap kamar kontrakan itu untuk terakhir kalinya, lalu berbalik badan melangkah pergi. Hari itu, Irwan resmi menjadi gelandangan. Atapnya kini adalah langit, dan selimutnya adalah angin malam. Namun anehnya, meski ia baru saja kehilangan tempat berteduh, hati Irwan terasa ringan. Tidak ada penyesalan sedikitpun, karena ia tahu, di suatu tempat di kota ini, ada seorang wanita yang masih bernapas berkat pengorbanannya pagi ini. Sementara Irwan mulai menapakkan kakinya di jalanan yang keras, suasana yang sangat kontras terlihat di sebuah gedung pencakar langit yang berdiri megah di pusat bisnis kota. Di lantai paling atas, di dalam ruangan yang luas dengan pendingin udara yang sejuk dan aroma pengharum ruangan lavender yang menenangkan, Fiona berdiri mematung di depan dinding kaca besar. Wanita cantik itu menatap hiruk-pikuk kota dari ketinggian, namun pikirannya tidak berada di sana. Ia sudah kembali bekerja, fisik dan napasnya sudah pulih total berkat obat mahal yang dibelikan oleh pemuda asing malam itu. Namun, hatinya justru merasa sakit karena rasa penasaran dan hutang budi yang belum terbayar. Di mejanya, tumpukan berkas kontrak bernilai miliaran rupiah tergeletak begitu saja, sama sekali tidak disentuh. Fiona memegang dadanya, merasakan detak jantungnya sendiri. Ia sadar betul, jika bukan karena pemuda nekat yang menerobos hujan malam itu, jantung ini mungkin sudah berhenti berdetak. Siapa kamu sebenarnya? Gumam Fiona pelan, matanya menerawang jauh. Ia memejamkan mata, berusaha keras memutar kembali ingatan malam itu. Bayangannya masih samar karena efek oksigen yang tipis di otaknya saat kejadian. Namun, ada satu detail visual yang terekam jelas di memorinya. Saat pemuda itu memapahnya dan membungkuk untuk memasangkan alat bantu napas, Fiona sempat melihat sekilas ke arah dada kiri pemuda itu. Di sana, di atas jaket denim biru yang sudah pudar warnanya dan basah kuyup, terdapat sebuah bordiran nama berwarna putih yang jahitannya sudah mulai terlepas. Irwan. Bisik Fiona, menyebut nama itu untuk pertama kalinya. Namanya Irwan. Seketika, semangat Fiona terbakar kembali. Ia berbalik badan dan segera menekan tombol interkom di meja kerjanya dengan gerakan cepat. Pak Hadi, tolong ke ruangan saya sekarang. Bawa tim inti keamanan, perintah Fiona dengan nada tegas yang tidak bisa dibantah. Tak lama kemudian, seorang pria tegap berjas hitam, kepala keamanan perusahaan, masuk dengan sigap. Ada perintah, Bu Fiona? Fiona menatap tajam ke arah Pak Hadi. Saya punya tugas khusus. Dan ini lebih penting dari pengamanan kargo manapun. Saya mau Bapak kerahkan tim untuk menyisir area pasar induk dan perkampungan di sekitarnya.
Cari seorang pria muda, usianya mungkin sekitar 25 tahun. Ciri-cirinya bagaimana, Bu? Tanya Pak Hadi sambil mengeluarkan buku catatan. Dia memakai jaket denim lusuh. Wajahnya tegas, kulitnya sawo matang, dan ada bordiran nama, Irwan, di dada kirinya. Cari dia di pangkalan kuli panggul, di warung-warung pinggir jalan, atau dimanapun. Dia orang yang menyelamatkan nyawa saya kemarin malam. Pak Hadi terkejut mendengar pengakuan bosnya itu, namun ia segera mengangguk patuh. Siap, Bu. Kalau sudah ketemu, apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus membawanya ke sini atau memberikan imbalan uang? Fiona menggeleng pelan. Tatapannya melembut, namun penuh tekad. Jangan cuma kasih uang lalu pergi. Itu penghinaan buat dia. Temukan dia, pastikan dia orang yang tepat, dan bawa dia ke hadapan saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih dengan cara saya sendiri. Dia sudah mengorbankan sesuatu yang berharga malam itu, saya bisa merasakannya. Cepat bergerak, Pak Hadi. Siap laksanakan. Sepeninggal kepala keamanannya, Fiona kembali menatap keluar jendela. Hatinya berjanji, ia tidak akan tenang sebelum menemukan malaikat tanpa sayap yang telah memberinya kesempatan hidup kedua itu. Tanpa Fiona sadari, orang yang ia cari dengan mengerahkan tim elit keamanan itu, saat ini sedang tidur meringkuk beralaskan kardus bekas di gudang logistik miliknya sendiri. 1 minggu telah berlalu sejak malam badai itu. Waktu yang cukup singkat bagi orang kebanyakan, namun terasa seperti seabad bagi Irwan. Hidup menggelandang tanpa atap yang layak telah menggerus penampilannya habis-habisan. Kemeja yang ia pakai sudah mulai apek karena jarang dicuci, rambutnya kusut masai, dan wajah tampannya tertutup lapisan debu jalanan yang tebal. Pagi itu, dengan sisa-sisa harapan yang ia miliki, Irwan memberanikan diri mendatangi sebuah gudang logistik raksasa yang terletak tak jauh dari pasar induk. Ia mendengar kabar dari sesama kuli bahwa gudang itu sedang membuka lowongan untuk tenaga angkut tetap. Bagi Irwan, ini adalah kesempatan emas untuk mengubah nasib. Setidaknya agar ia bisa menyewa kamar kos lagi dan tidak tidur meringkuk di emperan toko yang dingin. Dengan langkah ragu namun pasti, Irwan mendekati pos penjagaan gudang. Di sana, berdiri seorang pria bertubuh tambun dengan seragam necis dan wajah yang memancarkan kesombongan luar biasa. Itu adalah Pak Rahmat, sang kepala gudang yang terkenal arogan dan gila hormat. Permisi, Pak, sapa Irwan santun sambil sedikit membungkukkan badan. Saya dengar di sini butuh tenaga angkut harian lepas? Saya mau melamar. Pak, tenaga saya kuat, saya biasa angkut beras 50 kilo di pasar. Pak Rahmat yang sedang asyik menyeruput kopinya menoleh pelan. Matanya memindai Irwan dari ujung kaki yang bersandal jepit putus, hingga ke ujung rambut yang kusam. Tatapannya penuh jijik, seolah sedang melihat tumpukan sampah busuk yang bisa bicara. Heh? Melamar kerja? Pak Rahmat tertawa sinis, suaranya menggelegar membuat beberapa kuli lain menoleh. Kamu gak salah alamat? Ini perusahaan logistik Bonafit, bukan tempat penampungan gelandangan. Lihat tuh baju kamu, dekil begitu. Nanti barang-barang klien saya malah ikutan bau sampah kalau kamu yang pegang. Irwan mengepalkan tangannya di samping paha, menahan gejolak emosi yang membakar dadanya. Ia tahu ia kotor, tapi ia bukan sampah. Saya memang kotor karena tidur di pasar, Pak. Tapi saya jamin kerjaan saya bersih dan jujur. Saya juga lulusan SMA, Pak. Saya bisa baca tulis dan hitung stok. Jawab Irwan mencoba membela diri dengan sisa harga dirinya. Mendengar itu, Pak Rahmat justru semakin menjadi-jadi. Ia melangkah maju, lalu dengan sepatu mengkilapnya, ia menendang tas kresek berisi pakaian Irwan yang diletakkan di tanah, hingga isinya berhamburan keluar. Halah, banyak omong kamu. Gembel kayak gini ngaku-ngaku bisa hitung stok? Paling juga nanti kamu nyolong barang kalau lengah, bentak Pak Rahmat kasar. Pergi sana, jangan kotori halaman gudang saya. Pergi. Pak Rahmat mendorong dada Irwan dengan keras. Karena tidak siap dan tubuhnya memang sedang lemas karena kurang makan, Irwan terhuyung ke belakang dan jatuh terjerembab ke tanah yang becek sisa hujan semalam. Gelak tawa beberapa anak buah Pak Rahmat terdengar menyakitkan di telinga. Irwan terdiam dalam posisi jatuhnya. Lumpur mengotori celananya. Hatinya perih, bukan karena dorongan fisik itu,
Tapi karena harga dirinya diinjak-injak tepat di saat ia berusaha bangkit dari keterpurukan. Ia menunduk, menatap lumpur, merasa bahwa dunia benar-benar tidak adil bagi orang kecil sepertinya. Namun, ia tidak tahu bahwa di balik gerbang gudang, sebuah iring-iringan mobil mewah baru saja tiba dan menyaksikan seluruh kejadian memilukan itu. Suara tawa mengejek Pak Rahmat dan anak buahnya masih menggema di udara. Namun seketika terhenti, terpotong oleh deru mesin mobil yang halus namun berwibawa. Sebuah sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan gerbang gudang, diiringi oleh dua mobil SUV pengawal di belakangnya. Pintu penumpang sedan itu terbuka, dan turunlah sepasang kaki jenjang yang dibalut sepatu hak tinggi bermerek, menapak tegas di atas aspal yang retak. Itu Fiona, sang pemilik perusahaan. Ia mengenakan setelan blazer putih bersih yang memancarkan aura kekuasaan dan keanggunan. Awalnya, ia berniat melakukan inspeksi rutin. Namun, pemandangan pertama yang menyambutnya bukanlah barisan karyawan yang rapi, melainkan seorang pria lusuh yang sedang didorong hingga jatuh terjerembab ke dalam kubangan lumpur oleh kepala gudangnya sendiri. Mata Fiona menyipit. Jantungnya berdegup kencang bukan karena takut, tapi karena ia mengenali postur tubuh pria malang itu. Jaket denim lusuh yang basah oleh lumpur itu, ia tidak mungkin salah. Itu jaket yang sama yang melindunginya dari hujan semalam. "Berhenti!" teriak Fiona. Suaranya melengking tinggi, memecah keheningan gudang, penuh dengan amarah yang meledak-ledak. Pak Rahmat yang tadinya membusungkan dada, seketika membeku. Wajahnya yang merah karena tawa berubah pucat pasi saat melihat siapa yang datang. Bu Fiona," gagapnya. Fiona sama sekali tidak mempedulikan Pak Rahmat. Tanpa memikirkan sepatu mahalnya atau blazer putihnya yang mungkin akan kotor, Fiona berlari kecil menghampiri Irwan yang masih terduduk di tanah. Semua mata karyawan terbelalak. Seorang CEO terkemuka, berlari di area becek demi seorang gembel. Fiona berlutut tepat di depan Irwan, membiarkan lutut celana bahannya menyentuh tanah basah. Tangannya yang halus dan terawat langsung memegang kedua bahu Irwan yang kotor. "Kamu." Suara Fiona bergetar, matanya berkaca-kaca menatap wajah Irwan yang tertutup debu dan percikan lumpur. "Akhirnya ketemu. Kamu Irwan, kan? Pria yang di apotek itu?" Irwan yang masih syok karena didorong, kini semakin bingung. Ia mendongak dan menatap wanita cantik di depannya. Ingatannya berputar kembali ke malam hujan itu. Wanita yang sekarat itu, kini berdiri di hadapannya bak bidadari, sehat dan berkuasa. Mbak yang asma itu?" tanya Irwan ragu, suaranya parau. Fiona mengangguk cepat, air mata haru menetes di pipinya. "Iya, ini aku. Orang yang nyawanya kamu beli pakai uang terakhir kamu." Fiona lalu membantu Irwan berdiri, membersihkan sedikit kotoran di lengan jaket pemuda itu dengan tangannya sendiri tanpa rasa jijik sedikitpun. Setelah memastikan Irwan baik-baik saja, Fiona memutar tubuhnya menghadap Pak Rahmat. Tatapan matanya yang tadi lembut penuh haru, kini berubah menjadi tatapan singa betina yang siap menerkam mangsa. "Pak Rahmat," bentak Fiona dingin. Pak Rahmat gemetar hebat, kakinya lemas seperti jeli. Iya Bu. Saya bisa jelaskan, ini cuma salah paham." "Salah paham kamu bilang?" potong Fiona tajam. "Pria yang baru saja kamu dorong dan kamu hina ini, adalah orang yang menyelamatkan nyawa saya. Kalau tidak ada dia, atasan kamu ini sudah mati di pinggir jalan. Dan kamu berani-beraninya memperlakukan tamu kehormatan saya seperti sampah." Keheningan yang mencekam menyelimuti area gudang. Pak Rahmat merasa dunianya runtuh seketika, sementara Irwan berdiri terpaku di samping Fiona, masih tak percaya bahwa roda nasibnya sedang berputar dengan kecepatan penuh. Suasana hening dan dingin menyambut Irwan ketika ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruang kerja Fiona yang berada di lantai teratas gedung perusahaan. Kontras sekali dengan panas dan debu di gudang tadi. Di sini, udara sejuk dari pendingin ruangan membelai kulitnya yang lengket, namun justru membuat Irwan merasa canggung. Ia berdiri kaku di dekat pintu, takut jika pakaian kotornya akan menodai karpet bulu tebal yang terlihat sangat mahal itu. Fiona berjalan menuju meja kerjanya yang besar, lalu berbalik menatap Irwan dengan senyum hangat yang menenangkan. Ia memberi isyarat agar Irwan duduk di sofa kulit berwarna krem, namun Irwan menggeleng pelan, memilih tetap berdiri. Fiona menghela napas, lalu mengambil sebuah amplop coklat tebal dari laci mejanya.
Ia berjalan mendekat dan menyodorkan amplop itu ke hadapan Irwan. "Irwan," panggil Fiona lembut. "Di dalam ini ada uang tunai 100 juta rupiah. Dan ini..." Fiona mengambil selembar cek kosong. "Kamu bisa tulis angka berapa saja yang kamu mau. Anggap ini sebagai pengganti uang 200 ribu kamu yang hilang, dan rasa terima kasih saya karena kamu sudah menyelamatkan nyawa saya." Irwan menatap amplop tebal itu. Bagi seorang gelandangan yang baru saja diusir dan makan nasi garam, uang itu adalah tiket menuju surga dunia. Ia bisa menyewa rumah bagus, membeli motor, bahkan membuka usaha sendiri. Namun, sorot mata Irwan tidak berubah menjadi tamak. Ia justru menatap Fiona dengan tatapan terluka. Dengan gerakan perlahan, Irwan mendorong pelan tangan Fiona yang memegang amplop itu menjauh darinya. "Maaf, Mbak Fiona," ucap Irwan dengan suara rendah namun tegas. "Saya menolong Mbak malam itu karena Mbak sesama manusia yang butuh bantuan, bukan karena saya mengharapkan bayaran. Uang 200 ribu saya memang hilang, dan saya memang jadi gelandangan. Tapi kalau saya terima uang ini, berarti keikhlasan saya ada harganya. Saya orang miskin, Mbak, tapi saya bukan pedagang jasa penyelamat nyawa. Harga diri saya tidak bisa dibeli dengan amplop ini." Fiona tertegun. Ia terpaku di tempatnya. Selama hidup di dunia bisnis yang keras, ia terbiasa melihat orang saling sikut demi uang. Ia dikelilingi oleh penjilat seperti Pak Rahmat yang akan melakukan apa saja demi keuntungan. Namun di hadapannya kini, berdiri seorang pria lusuh yang menolak kekayaan di depan mata demi prinsip hidup. Perlahan, senyum Fiona merekah. Kali ini bukan senyum formalitas, melainkan senyum kekaguman yang tulus. Ia meletakkan amplop itu kembali ke meja. "Baiklah kalau kamu tidak mau uang," kata Fiona, matanya berbinar cerdas. "Kalau begitu, saya tawarkan sesuatu yang lebih berharga. Saya tawarkan martabat." Irwan mengernyitkan dahi, bingung. "Maksud Mbak?" "Bekerjalah dengan saya," tawar Fiona mantap. "Bukan sebagai kuli gudang, tapi sebagai asisten pribadi saya. Saya dikelilingi banyak musuh dalam selimut di perusahaan ini, Irwan. Saya butuh orang yang berani mengorbankan segalanya demi orang lain, orang yang jujur dan punya integritas seperti kamu. Saya tidak butuh orang pintar yang licik, saya butuh orang tulus yang setia. Bagaimana? Apakah kamu bersedia menerima tawaran ini?" Irwan terdiam, menatap mata Fiona yang penuh harap. Tawaran itu bukan sedekah, melainkan sebuah kepercayaan. Hatinya bergetar. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya masih berguna, bukan sekadar sampah masyarakat. Dengan mantap, Irwan mengangguk. "Saya terima, Mbak. Saya akan jaga kepercayaan Mbak." Detik itu, takdir Irwan resmi berubah. Dari seorang gelandangan yang dihina, kini ia berdiri sebagai orang kepercayaan sang pemilik tahta. Setelah kesepakatan kerja itu terjalin, Fiona tidak membuang waktu sedikit pun. Ia sadar, posisi Irwan sebagai asisten pribadi sekaligus orang kepercayaannya menuntut penampilan yang bisa membungkam mulut-mulut sinis di perusahaan. Maka, siang itu juga, Fiona membawa Irwan ke sebuah barbershop premium dan butik pakaian eksklusif di pusat kota. Tidak lupa, Ucup juga diajak serta karena Fiona membutuhkan seseorang untuk menemani Irwan agar tidak merasa canggung. Sesampainya di salon mewah yang wangi aromaterapi itu, Irwan tampak kaku. Ia memandangi pantulan dirinya di cermin besar, wajah kusam, rambut gondrong berantakan, dan pakaian lusuh. Ia merasa seperti noda hitam di tempat yang serba putih dan bersih itu. "Tolong ubah dia," perintah Fiona pada kepala stylist di sana. "Bersihkan semua jejak jalanan darinya. Saya mau dia terlihat rapi, berwibawa, tapi tetap mempertahankan karakter wajahnya yang tegas." Irwan pasrah saat didudukan di kursi kulit yang empuk. Rambutnya yang kusut dicuci bersih, dipangkas rapi dengan gaya coma hair yang sedang tren, menonjolkan garis rahangnya yang maskulin. Wajahnya dicukur bersih dari sisa-sisa janggut yang tidak terawat. Setelah itu, ia digiring ke ruang ganti butik untuk mencoba setelan jas yang sudah dipilihkan langsung oleh Fiona. Ucup yang menunggu di sofa empuk sambil memakan camilan gratis, tak henti-hentinya berdecak kagum melihat kemewahan tempat itu. "Gila, Wan, lo masuk sini kucel, keluar nanti jangan-jangan gue gak kenal lagi," celetuknya heboh. Beberapa menit kemudian,
tirai ruang ganti tersibak. Irwan melangkah keluar dengan ragu-ragu. Ia kini mengenakan setelan jas berwarna navy blue gelap yang membalut tubuh atletisnya dengan sempurna, hasil dari kerja keras mengangkut barang selama bertahun-tahun. Kemeja putih di dalamnya terlihat kontras dengan kulit sawo matangnya yang eksotis. Sepatu pantofel mengkilap menggantikan sandal jepit putusnya. Fiona yang sedang sibuk mengecek ponsel, mendongak. Seketika, gerakannya terhenti. Matanya membelalak tak percaya. Ponsel di tangannya nyaris terlepas. Di hadapannya kini bukan lagi Irwan si gelandangan pasar, melainkan sosok pria gagah yang harismanya bisa menyaingi para eksekutif muda papan atas. Aura kepemimpinan yang selama ini tertutup debu, kini bersinar terang. Keheningan yang canggung namun memukau itu, pecah oleh teriakan Ucup yang melompat dari sofa. Waduh! Weh! Ini beneran sohib gue si Irwan atau aktor drama Korea yang nyasar? Seru Ucup sambil mengelilingi Irwan, menepuk-nepuk bahu sahabatnya itu. Pangling gue, Wan? Sumpah. Kalau lo balik ke pasar sekarang, tukang sayur pada minta tanda tangan. Irwan tersipu malu, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Apa gak berlebihan, Mbak Fiona? Saya rasanya aneh pakai baju sebagus ini. Takut kotor. Fiona tersenyum. Kali ini senyumnya diiringi rona merah tipis di pipi yang ia coba sembunyikan. Tidak, Irwan. Itu pas buat kamu. Mulai sekarang, angkat kepalamu tegak. Kamu bukan lagi orang yang bisa diremehkan siapapun. Keesokan harinya, ujian pertama bagi Irwan di dunia korporat langsung menghadang. Di dalam ruang rapat direksi yang dingin dan berdinding kaca, suasana terasa begitu tegang dan mencekam. Fiona duduk di kursi pimpinan dengan wajah keruh, memijat pelipisnya yang berdenyut pusing. Di hadapannya, para manajer senior dan direktur operasional sedang berdebat sengit, saling menyalahkan atas laporan keuangan kuartal ini yang menunjukkan angka merah. Biaya distribusi kita membengkak 30%, Bu Fiona. Seru salah satu manajer botak dengan nada panik sambil menunjuk grafik di layar proyektor. Macet di jalur utama semakin parah, truk-truk besar kita tertahan berjam-jam, bahan bakar boros, dan klien banyak yang komplain pengiriman telat. Kita tidak punya pilihan selain menaikkan harga sewa. Fiona menghela napas kasar. Menaikkan harga sama saja bunuh diri. Klien akan lari ke kompetitor. Saya butuh solusi efisiensi, bukan alasan. Keheningan melanda ruangan. Para lulusan universitas luar negeri itu terdiam, tak ada yang berani menatap mata Fiona. Irwan, yang berdiri diam di belakang kursi Fiona sebagai asisten pribadi, mengamati grafik peta rute yang terpampang di layar. Matanya menyipit, otaknya yang dulu pernah menimba ilmu teknik logistik sebelum putus kuliah, kini bekerja cepat memadukan teori dengan pengalaman lapangan yang ia miliki selama menjadi kuli. Maaf, Bu Fiona, suara bariton Irwan tiba-tiba memecah keheningan. Boleh saya bicara sebentar? Semua mata tertuju pada Irwan. Tatapan para manajer itu penuh rasa remeh. Siapa anak baru ini? Cuma asisten yang modal tampang doang, mau ikut campur urusan strategi? Pikir mereka. Silakan, Irwan, jawab Fiona singkat, namun ada secercah harapan di matanya. Irwan melangkah tenang menuju papan tulis putih di depan ruangan. Ia mengambil spidol hitam, lalu dengan gerakan cepat dan percaya diri, ia menggambar skema jalur distribusi baru. Masalah utama kita bukan macet, Pak, tapi salah memilih kendaraan dan rute, ucap Irwan tegas sambil menatap manajer botak tadi. Bapak memaksa truk kontainer besar masuk ke jalur distribusi kota di jam sibuk. Itu bunuh diri. Macet, rawan pungutan liar, dan boros solar. Irwan menarik garis-garis baru di papan tulis. Saya pernah jadi kuli di jalanan, saya hafal betul denyut nadi lalu lintas kota ini. Daripada memaksakan truk besar langsung ke tujuan akhir, kita harus pakai sistem cross-docking di titik perbatasan kota. Truk besar bongkar muat di pinggiran, lalu oper ke armada blind van atau truk engkel kecil yang lebih gesit lewat jalur-jalur tikus yang tidak terdeteksi GPS biasa. Ruangan itu senyap. Para manajer ternganga. Irwan melanjutkan dengan lancar, menuliskan rumus perhitungan biaya di papan tulis tanpa kalkulator. Dengan memotong waktu tunggu di macet dan menggunakan jalur alternatif ini, kita bisa memangkas biaya operasional sampai 40%. Pengiriman juga lebih cepat 2 jam sampai ke tangan klien.
Irwan menutup spidolnya dan meletakkannya kembali di meja. Ia menatap Fiona. Itu saran saya, Bu. Berdasarkan apa yang saya lihat di aspal setiap hari, bukan cuma dari balik meja AC. Fiona terdiam menatap papan tulis yang kini penuh dengan coretan strategi brilian itu. Senyum bangga perlahan terukir di bibirnya. Ia menoleh kepada para manajer yang kini menunduk malu, karena kalah cerdas dari seorang mantan kuli. Kalian dengar itu? Tanya Fiona dengan nada puas. Kalian yang digaji mahal dengan gelar berderet, kalah visi dengan dia. Mulai hari ini, jalankan strategi Irwan. Dia bukan cuma asisten saya, dia adalah otak baru di ruangan ini. Irwan kembali berdiri di belakang Fiona, wajahnya tetap datar dan tenang, namun di dalam hatinya, ia merasa hidup kembali. Ia telah membuktikan bahwa debu jalanan tidak pernah bisa menutupi kilau emas yang ada di dalam kepalanya. Setelah ketegangan di ruang rapat mereda dengan kemenangan telak berkat kecerdasan Irwan, suasana di kantor Fiona berubah menjadi lebih santai. Jam makan siang telah tiba, namun karena jadwal yang padat, Fiona memutuskan untuk tidak makan di luar. Ia memesan 2 kotak makan siang premium untuk dirinya dan Irwan, lalu mengajak asisten barunya itu makan bersama di meja tamu di sudut ruangannya yang luas. Di hadapan makanan, topeng wibawa Fiona sebagai CEO yang dingin seolah luntur seketika. Ternyata, wanita yang ditakuti oleh ratusan karyawan itu memiliki sisi lain yang sangat manusiawi. Ia bisa sangat kelaparan dan makan dengan lahap. Fiona menyantap ayam katsu dengan saus mayones di hadapannya dengan semangat, seolah ia belum makan seharian. Pemandangan ini membuat Irwan, yang duduk di seberangnya sambil memegang kotak makannya sendiri, tersenyum geli. Ia tidak menyangka bos besarnya yang anggun bisa makan seperti anak kecil yang habis pulang bermain bola. Irwan memperhatikan setiap gerak-gerik Fiona diam-diam. Tanpa Fiona sadari, karena terlalu asyik mengunyah, ada sedikit noda saus mayones putih yang tertinggal di sudut bibir kanannya. Noda kecil itu terlihat sangat kontras dengan lipstik merah muda yang dikenakan Fiona, membuat wajah seriusnya terlihat lucu dan menggemaskan di mata Irwan. Bu Fiona, panggil Irwan pelan. Suaranya terdengar lembut memecah keheningan yang hanya diisi suara sendok dan garpu. Fiona mendongak, pipinya masih menggembung penuh makanan. Kenapa? Wan? Kurang nasinya? Tanyanya polos sambil terus mengunyah. Irwan terkekeh pelan, menggelengkan kepalanya. Tanpa permisi, tangan Irwan bergerak spontan. Ia mengambil selembar tisu bersih dari atas meja, lalu condongkan badannya sedikit ke depan melintasi meja. Jarak wajah mereka menipis dalam hitungan detik. Fiona membeku. Matanya membulat sempurna saat melihat wajah tampan Irwan mendekat tiba-tiba. Jantungnya yang tadi tenang, mendadak berdegup kencang seolah mau lompat dari rusuknya. Ia menahan napas, tidak berani bergerak. Dengan gerakan yang sangat hati-hati dan telaten, Irwan menyapukan tisu itu ke sudut bibir Fiona, membersihkan noda saus yang membandel di sana. Sentuhan itu sangat ringan, namun efeknya seperti sengatan listrik bagi Fiona. Makan pelan-pelan dong, Bu. Lihat tuh, belepotan kayak anak TK yang baru belajar makan sendiri. Goda Irwan sambil menarik kembali tangannya dan menunjukkan noda putih di tisu itu. Senyum jahil terukir di bibir Irwan. Wajah Fiona seketika memerah padam, semerah kepiting rebus. Rasa panas menjalar dari leher hingga ke telinganya. Ia buru-buru mengambil gelas minumnya, untuk menutupi rasa salah tingkah yang luar biasa. Ia tersedak sedikit, lalu buru-buru mengelap mulutnya sendiri dengan kasar menggunakan tisu lain, berusaha menyembunyikan gugupnya. Itu, tadi aku buru-buru karena lapar. Bukan karena kayak anak kecil. Elak Fiona dengan suara yang sedikit melengking karena panik, namun matanya tidak berani menatap Irwan. Irwan hanya tertawa renyah melihat tingkah bosnya yang salah tingkah itu. Iya deh, percaya. Tapi lain kali hati-hati ya, Bu. Masa CEO perusahaan logistik terbesar makannya belepotan? Nanti saham perusahaan bisa turun loh. Fiona mendengus kesal yang dibuat-buat, lalu melempar gumpalan tisu bekas ke arah Irwan sambil menahan senyum malu. Di dalam hati, Fiona merasakan desiran hangat yang sudah lama tidak ia rasakan. Perhatian kecil dan spontan dari Irwan barusan terasa jauh lebih manis daripada makanan mewah apapun yang pernah ia santap. Namun, momen manis dan tawa renyah di antara mereka tidak bertahan lama. Belum sempat Irwan menghabiskan makan siangnya, telepon kantor di meja Fiona berdering nyaring,
memecah suasana hangat tadi menjadi kepingan kepanikan. Dering telepon itu terdengar sangat menuntut, seolah membawa kabar buruk yang tidak bisa ditunda sedetik pun. Fiona menghela napas panjang, meletakkan sendoknya, dan mengangkat gagang telepon dengan nada profesional. "Halo, Fiona di sini." Detik berikutnya, wajah Fiona yang tadi merona merah karena malu, mendadak berubah pucat pasi, seputih kertas. Matanya membelalak lebar, memancarkan ketakutan yang nyata. "Apa? Bagaimana bisa?" seru Fiona setengah berteriak. Tubuhnya gemetar hebat, hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak ambruk. "Dihadang? Di semua jalur utama? Kalian sudah lapor polisi?" Irwan yang melihat perubahan drastis itu langsung siaga. Ia meletakkan kotak makannya dan berdiri tegak, insting pelindungnya menyala. Ia bisa mendengar suara panik dari ujung telepon yang saking kerasnya sampai terdengar samar-samar keluar dari gagang. "Mereka preman bayaran, Bu? Jumlahnya puluhan. Mereka bakar ban di tengah jalan dan memecahkan kaca truk kita. Supir-supir kita ketakutan, mereka mengancam akan membakar muatan kalau kita maksa lewat. Ini pasti ulah Red Logistik, Bu. Mereka mau kita gagal kirim barang ke klien utama hari ini," lapor manajer lapangan dengan suara histeris. Fiona membanting gagang telepon itu, kembali ke tempatnya dengan tangan gemetar. Ia memijat dadanya yang mulai terasa nyeri. Napasnya mulai pendek-pendek. Stres berat adalah pemicu utama asmanya selain udara dingin, dan saat ini, Fiona sedang berada di puncak stres tertinggi. "Irwan," desis Fiona, suaranya terdengar putus asa. "Kita habis. Red Logistik main kotor. Mereka memblokade akses jalan tol dan jalan provinsi. Truk kita tertahan semua. Kalau barang tidak sampai ke pelabuhan dalam 2 jam, kontrak miliaran kita batal. Perusahaan ini bisa bangkrut. Wan." Kepanikan Fiona menular keluar ruangan. Pintu ruangan terbuka kasar, beberapa staf masuk dengan wajah panik, membawa laporan bahwa klien-klien besar sudah mulai menelepon marah-marah dan mengancam akan memutus kerjasama. Suasana kantor yang tadinya tenang berubah menjadi neraka kekacauan. Fiona terduduk lemas di kursi kebesarannya, wajahnya mulai membiru karena oksigen yang menipis akibat panik. Ia merasa buntu. Melawan preman bayaran dengan prosedur hukum memakan waktu lama, sedangkan mereka berpacu dengan waktu. Di tengah keputusasaan itu, ia menatap Irwan, satu-satunya orang yang masih berdiri tenang di tengah badai kepanikan ini. Fiona tidak tahu harus berbuat apa, namun mata Irwan yang tajam seolah sedang memetakan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang berdasi di ruangan itu. Di tengah kekacauan yang melanda ruangan itu, Irwan tidak ikut larut dalam kepanikan. Ia berjalan memutar meja, menghampiri Fiona yang sedang mencengkeram dadanya karena sesak napas akibat stres. Dengan lembut namun penuh otoritas, Irwan memegang kedua bahu Fiona, memaksanya untuk menatap matanya. "Bu Fiona, tatap mata saya," ucap Irwan dengan suara rendah yang menenangkan, namun mengandung kekuatan yang aneh. "Tarik napas. Tenang. Ibu percaya sama saya, kan?" Fiona menatap mata coklat itu. Ada keyakinan yang begitu besar di sana. Perlahan, Fiona mengangguk lemah. Napasnya mulai sedikit teratur meskipun air mata keputusasaan masih menggenang di pelupuk matanya. "Tapi mereka memblokir jalan, Wan. Kita tidak bisa lewat." "Mereka memblokir jalan orang kaya, Bu. Tapi mereka lupa menutup jalan orang miskin," jawab Irwan misterius sambil menyunggingkan senyum tipis. Irwan segera berdiri tegak, membalikan badannya menghadap para staf yang sedang panik. Aura kepemimpinannya meledak seketika. Ruangan yang tadinya berisik mendadak hening melihat karisma Irwan. "Kalian semua, berhenti menangis. Nyalakan monitor GPS utama sekarang," perintah Irwan lantang. Tanpa membuang waktu, Irwan merogoh ponsel bututnya dari saku jas mahalnya. Ia menekan nomor panggilan cepat. Terdengar nada sambung 2 kali sebelum suara heboh ucup terdengar di seberang sana. "Halo, Wan? Kenapa lo nelpon pas jam kerja? Gue lagi nyuci truk nih." "Kap, dengerin gue. Ini kode merah. Red Logistik main kotor. Mereka sewa preman buat blokir jalan tol dan jalur provinsi. Truk kita ketahan. Gue butuh lo kumpulin semua anak-anak sekarang. Panggil si gondrong pangkalan ojek.
Bang Jampang tukang parkir pasar, sama semua supir tembak yang lo kenal. Kita butuh pengawal jalanan. Waduh. Siap, Wan. Berani-beraninya mereka ganggu lapak bos Irwan. Gue kerahin pasukan sekarang. Lewat mana nih? Irwan berjalan mendekati peta besar di dinding. Matanya menelusuri garis-garis jalan yang tidak berwarna merah di GPS. Jangan lewat jalan protokol. Bawa semua armada masuk lewat jalur tikus Desa Bojong, tembus ke jalan pematang sawah yang biasa dipakai truk pasir ilegal, terus keluar di belakang kawasan industri. Itu jalan tanah, tapi aman dari pantauan preman bayaran. Irwan menutup telepon dan mulai memberikan instruksi kepada manajer operasional lewat radio komunikasi. Dengar instruksi saya. Semua supir, putar balik sekarang. Ikuti motor RX King hijau yang dipimpin Ucup. Jangan ada yang tanya, ikuti saja bannya. Fiona menatap layar monitor besar di dinding dengan mulut setengah terbuka. Ia melihat titik-titik truk perusahaannya yang tadi diam tak bergerak, kini mulai berputar arah serentak. Mereka bergerak menyusuri garis-garis abu-abu di peta, jalan-jalan kecil yang bahkan tidak Fiona ketahui keberadaannya. Di layar CCTV, terlihat pemandangan yang menakjubkan. Puluhan truk logistik Fiona dikawal oleh rombongan motor butut yang dikendarai oleh orang-orang berpenampilan sangar, teman-teman Irwan dari pasar. Mereka membuka jalan, menghalau angkot, dan memastikan konvoy truk berjalan lancar melewati ganggang sempit. Irwan berdiri di tengah ruangan bak seorang jenderal perang yang sedang memimpin pasukannya di medan tempur, tenang namun mematikan. 2 jam kemudian, sorak-sorai meledak di ruangan itu. Barang sampai di pelabuhan. Tepat waktu, teriak salah satu staf. Fiona merosot lemas di kursinya, namun kali ini karena lega yang luar biasa. Ia menatap punggung Irwan yang sedang sibuk memberi selamat pada timnya lewat telepon. Hari itu, Fiona melihat sisi lain dari Irwan. Bukan hanya pelindung yang lembut, tapi juga pemimpin yang tangguh dan cerdik yang mampu menaklukkan jalanan yang tidak bisa disentuh oleh uangnya. Hingar-bingar sorak-sorai kemenangan tadi sore perlahan mereda, berganti dengan keheningan malam yang menenangkan di lantai teratas gedung kantor. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sebagian besar karyawan sudah pulang dengan perasaan lega, namun Fiona masih belum beranjak. Adrenalin yang terpacu hebat seharian tadi kini surut, meninggalkan rasa lelah yang luar biasa di tubuh mungilnya. Irwan baru saja kembali dari pantry membawa 2 cangkir teh hangat. Langkahnya terhenti saat melihat pemandangan di sofa tamu. Fiona, sang CEO yang biasanya duduk tegak penuh wibawa, kini tertidur pulas dalam posisi meringkuk seperti anak kucing. Sepatu hak tingginya sudah dilepas sembarangan di lantai, dan berkas-berkas laporan berserakan di dekat kakinya. Wajahnya terlihat begitu damai, tanpa topeng ketegasan yang biasa ia pakai. Irwan tersenyum tipis. Ia meletakkan cangkir teh di meja pelan-pelan, agar tidak menimbulkan suara. Udara AC kantor malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Tanpa ragu, Irwan melepas jas navy blue-nya yang hangat, lalu dengan gerakan sangat perlahan, ia menyelimuti tubuh Fiona hingga sebatas leher. Istirahatlah, Bu Bos. Kamu sudah berjuang keras hari ini, bisik Irwan lirih. Irwan berniat untuk kembali ke mejanya membereskan pekerjaan sebelum pulang. Namun, baru saja ia berbalik badan, sebuah tangan halus tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat. Irwan terlonjak kaget dan menoleh. Fiona masih terpejam, namun keningnya berkerut gelisah. Bibirnya bergerak-gerak, meracau dalam tidurnya. Irwan, jangan pergi, takut. Igau Fiona dengan suara yang terdengar sangat rapuh, jauh berbeda dari nada perintah yang biasa ia keluarkan. Jantung Irwan berdegup kencang tak karuan. Ia mencoba melepaskan genggaman itu pelan-pelan, tapi cengkeraman Fiona justru semakin erat. Seolah Irwan adalah satu-satunya pegangan hidupnya di tengah mimpi buruk. Irwan menghela napas panjang, menatap wajah lelah wanita itu dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa hormat, iba, dan sesuatu yang lebih dalam lagi. Dasar manja, gumam Irwan sambil tersenyum kecil. Iya, saya gak kemana-mana. Irwan akhirnya menyerah. Ia tidak tega meninggalkan Fiona sendirian. Ia menarik bantal duduk ke lantai karpet, lalu duduk bersandar di samping sofa, membiarkan tangannya tetap digenggam erat oleh Fiona. Malam itu, seorang direktur bayangan menjaga ratunya tidur,
dengan tangan yang saling bertautan hingga pagi menjelang. Cahaya matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah tirai akhirnya membangunkan mereka. Fiona menggeliat pelan, mengerjapkan matanya yang terasa berat. Hal pertama yang ia rasakan adalah kehangatan di telapak tangannya. Ia menoleh ke bawah dan seketika matanya membelalak lebar. Ia melihat Irwan sedang tertidur dalam posisi duduk di lantai, kepalanya terkulai di pinggir sofa, dan tangan mereka masih bergandengan erat. Astaga! Pekik Fiona tertahan, wajahnya langsung merah padam. Ia buru-buru menarik tangannya. Gerakan tiba-tiba itu membangunkan Irwan. Pemuda itu tersentak bangun dengan wajah bantal yang lucu, lalu meringis kesakitan sambil memegangi lengan kirinya. Aduh, ampun. Rintih Irwan sambil memijat lengannya. Kenapa kamu tidur di situ? Dan kenapa tangan kita? Fiona tergagap, salah tingkah setengah mati. Irwan menatap Fiona dengan mata yang masih sipit karena mengantuk, lalu tertawa kecil. Ibu yang semalam megangin saya kayak orang mau hanyut. Saya mau pulang gak boleh. Tuh rasain, tangan saya sampai mati rasa kesemutan semalaman jadi guling ibu. Mendengar itu, Fiona ingin sekali menghilang di telan bumi saking malunya. Namun melihat pengorbanan Irwan yang rela tidur di lantai demi menemaninya, rasa malu itu perlahan berganti menjadi rasa hangat yang menjalar memenuhi dada. Keesokan harinya, meskipun krisis pengiriman barang sudah teratasi, sisa-sisa ketegangan masih menggantung di wajah Fiona. Di kantor, ia terlihat murung, matanya cekung, dan jari-jarinya tak henti mengetuk meja dengan gelisah. Tumpukan dokumen di hadapannya seolah menjadi monster yang siap menelan kewarasannya. Irwan yang memperhatikan dari meja kerjanya tahu bahwa bosnya itu sedang berada di ambang batas kelelahan mental. Jika dibiarkan, asma Fiona bisa kambuh lagi karena stres. Tepat pukul 5 sore, Irwan menutup laptopnya dengan keras, membuat Fiona terlonjak kaget. Irwan berdiri, berjalan menuju gantungan baju, mengambil jaket Fiona, dan melemparnya pelan ke arah wanita itu. Pakai jaketnya, Bu. Kita keluar sekarang, ucap Irwan santai namun bernada perintah. Fiona mengerutkan kening bingung. Kemana? Jadwal saya masih padat, Irwan. Saya harus review laporan. Laporan bisa nunggu besok. Otak ibu butuh oksigen, bukan angka, potong Irwan sambil tersenyum jahil. Anggap ini perintah dari dokter pribadi ibu. Setengah dipaksa, Fiona akhirnya menurut. Namun, matanya membelalak lebar saat mereka sampai di parkiran. Bukannya menuju mobil sedan mewah miliknya, Irwan justru berhenti di depan sebuah motor metik butut berwarna hijau, motor pinjaman dari Ucup. Kita naik ini? Tanya Fiona ragu, menatap jok motor yang terlihat keras. Kenapa? Takut gengsi turun? Tenang aja Bu, helmnya udah saya cuci kok. Ayo naik, pegangan yang kenceng, tantang Irwan sambil menyodorkan helm Bogo retro yang kekecilan. Dengan canggung, Fiona naik ke boncengan. Awalnya ia duduk kaku memberi jarak. Tapi begitu Irwan tancap gas membelah kemacetan sore, Fiona refleks memeluk pinggang Irwan erat-erat. Angin sore menerpa wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, Fiona merasakan sensasi kebebasan yang aneh namun menyenangkan. Irwan membawa Fiona ke sebuah pasar malam yang ramai di pinggiran kota. Suara musik dangdut dari speaker pedagang kaset beradu dengan teriakan tukang obat. Fiona yang terbiasa makan di restoran bintang 5, tampak bingung namun antusias melihat keramaian itu. Irwan menarik tangannya menuju sebuah gerobak bertuliskan, seblak mercon level setan. Kamu pernah makan ini gak, Bu? Tanya Irwan sambil menunjuk wajan besar berisi kerupuk basah kemerahan. Fiona menggeleng polos. Cobain deh. Ini obat stres paling ampuh sedunia. 10 menit kemudian, pemandangan yang sangat langka terjadi. Fiona, sang CEO elegan, duduk di kursi plastik pinggir jalan sambil menangis terseduh-seduh. Bukan karena sedih, tapi karena kepedasan. Wajahnya merah padam sampai ke telinga, keringat bercucuran di pelipisnya, dan bibirnya bengkak kemerahan. Hah, Irwan. Ini, pedas banget. Kamu mau bunuh saya ya? Protes Fiona sambil mengipasi lidahnya dengan tangan. Air matanya meleleh merusak maskaranya. Irwan tertawa terpingkal-pingkal melihat ekspresi bosnya yang berantakan itu.
Ia segera berlari ke warung sebelah dan kembali membawa satu kaleng susu steril dan es teh manis dalam plastik yang diikat karet. Nih, minum susunya biar netral. Siapa suruh tadi sok jagoan minta level 5? Ledek Irwan sambil menusukkan sedotan. Fiona menyambar susu itu dan menenggaknya rakus. Setelah rasa pedasnya mereda, bukannya marah, Fiona justru tertawa lepas. Tawa yang sangat renyah dan jujur. Tawa yang sudah lama hilang dari hidupnya yang penuh tekanan. Gila, ucap Fiona sambil menyeka keringat di dahinya. Pedes banget, tapi kok enak ya? Rasanya beban di kepala saya hilang semua kebakar sama cabenya. Irwan menatap Fiona yang kini sedang asyik menyedot es teh plastik. Rambutnya sedikit berantakan tertiup angin, tanpa image jaim sedikit pun. Bahagia itu murah kan, Bu? Gak perlu nunggu saham naik dulu baru bisa ketawa, ujar Irwan lembut. Fiona menatap Irwan, lalu tersenyum manis. Kali ini senyum yang tulus dari hati. Makasih ya, Wan. Hari ini kamu nyelamatin nyawa saya lagi. Bukan dari asma, tapi dari kebosanan. Malam itu, di tengah hiruk-pikuk pasar malam dan aroma terasi bakar, Fiona menyadari bahwa pria sederhana di hadapannya ini telah berhasil mencuri hatinya dengan cara yang paling tidak terduga. Pengalaman mengerikan saat armada truk dihadang preman memberikan pelajaran berharga bagi Irwan. Ia menyadari, mengandalkan koneksi preman pasar dan jalan tikus saja tidak akan cukup untuk menjamin kelangsungan bisnis jangka panjang. Irwan tahu, di era modern ini, siapa yang menguasai teknologi, dialah yang akan menang. Maka, selama 1 bulan penuh, Irwan mengurung diri di ruangan khusus bersama tim IT perusahaan. Ia menuangkan seluruh pengalamannya di jalanan ke dalam sebuah sistem digital. Hari peluncuran inovasi itu pun tiba. Di hadapan Fiona dan seluruh jajaran direksi, Irwan mempresentasikan mahakaryanya, sebuah aplikasi sistem keamanan terintegrasi bernama Vetrack Secure. Aplikasi ini bukan sekadar GPS biasa. Jelas Irwan dengan percaya diri sambil menunjuk layar besar. Sistem ini dilengkapi sensor getar pada kargo, kamera 360 derajat real-time di setiap truk, dan fitur tombol panik yang terhubung langsung ke kantor polisi terdekat. Selain itu, algoritma yang saya buat akan otomatis mengubah rute jika mendeteksi adanya potensi kemacetan tidak wajar atau kerumunan mencurigakan di jalur utama. Fiona menatap presentasi itu dengan mata berbinar. Ia tahu, ini adalah terobosan yang akan mengubah industri logistik selamanya. Namun, di sisi lain kota, pemilik Red Logistik, perusahaan saingan yang licik, masih belum kapok. Mendengar Fiona Logistik semakin maju, mereka kembali merencanakan sabotase. Kali ini, mereka menyuruh segerombolan orang bayaran untuk membegal truk Fiona di jalur sepi perbatasan kota, berniat menjarah barang berharga milik klien VIP. Tapi mereka salah besar. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan masuk ke dalam perangkap Irwan. Begitu para pembegal itu menghentikan truk Fiona dan mencoba mendobrak pintu kontainer, sistem Vetrack Secure bekerja dalam hitungan detik. Alarm senyap berbunyi di kantor pusat. Kamera tersembunyi langsung menyiarkan wajah para pelaku secara live dengan kualitas tinggi. Data lokasi dikirim otomatis ke polsek setempat. Para pembegal yang sedang asyik mencongkel pintu tiba-tiba dikepung oleh sirine polisi dari segala penjara. Mereka tertangkap basah lengkap dengan barang bukti. Yang lebih fatal lagi bagi Red Logistik, salah satu pelaku yang panik bernyanyi kepada polisi bahwa mereka disuruh langsung oleh Direktur Red Logistik. Berita skandal itu meledak di media massa keesokan harinya. Direktur Red Logistik terlibat sabotase kriminal, menjadi headline di mana-mana. Reputasi perusahaan saingan itu hancur lebur dalam semalam. Para investor menarik saham mereka besar-besaran, klien-klien lari ketakutan, dan dalam waktu kurang dari 3 bulan, Red Logistik resmi gulung tikar. Bangkrut total. Fiona Logistics kini berdiri tegak sebagai penguasa tunggal pasar logistik nasional. Keuntungan perusahaan melonjak 200%. Atas keberhasilan gemilang ini, dalam rapat umum pemegang saham yang meriah, Fiona dengan bangga mengetuk palu keputusan. Dengan ini, saya mengangkat Irwan sebagai Direktur Operasional Fiona Logistics. Dia bukan lagi staf saya, tapi partner saya dalam memimpin kapal besar ini. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Irwan, sang mantan kuli panggul yang dulu diusir karena uang 200.000, kini berdiri di puncak kesuksesan dengan jas mahalnya,
membuktikan bahwa kecerdasan dan integritas adalah mata uang yang paling berharga. Kesuksesan besar yang diraih perusahaan Fiona Logistics tidak hanya membawa keuntungan materi, tetapi juga meruntuhkan tembok tebal yang selama ini memisahkan hati sang pemilik dan direktur barunya. Di kantor, suasana kaku antara atasan dan bawahan perlahan memudar, berganti dengan aroma asmara yang bisa dirasakan oleh siapa saja yang peka. Fiona, yang dulu dikenal sebagai Ratu Es, yang dingin dan tak tersentuh, kini berubah menjadi wanita yang hangat, bahkan cenderung manja jika sedang bersama Irwan. Hampir setiap jam, interkom di meja Irwan berbunyi. Alasannya pun seringkali dibuat-buat dan terdengar lucu. Mulai dari meminta pendapat soal warna gorden ruangan yang baru, minta ditemani makan siang karena takut makan sendirian, hingga alasan klasik seperti komputer yang mendadak lemot padahal hanya kabelnya yang sengaja dicabut sedikit. Para karyawan lain hanya bisa senyum-senyum sendiri melihat tingkah bos mereka yang sedang dimabuk kepayang itu. Fiona seolah tidak bisa menjalani harinya tanpa melihat wajah Irwan barang sejenak. Suatu sore, di area parkir VIP, Ucup yang kini sudah diangkat menjadi kepala koordinator supir, sedang mengelap mobil dinas Irwan yang mengkilap. Ia melihat Fiona sedang berjalan menuju lobi sambil curi-curi pandang ke arah Irwan yang sedang menelepon klien di teras. Tatapan Fiona begitu dalam, penuh kekaguman, seolah Irwan adalah satu-satunya pria yang ada di muka bumi ini. Ucup menyenggol lengan Irwan yang baru saja menutup telepon. "Woi, Pak Direktur. Sadar gak sih lo?" bisik Ucup sambil terkekeh pelan. Irwan menaikkan alisnya bingung. "Sadar apaan, Kap?" "Itu lo, Bu Bos Fiona. Lihat deh tatapannya. Itu bukan tatapan bos ke karyawan, Wan. Itu tatapan bucin. Budak cinta," ledek Ucup penuh semangat. "Gue berani taruhan gaji sebulan nih, kalau Bu Bos itu udah jatuh cinta mati sama lo. Lo lihat aja," dikit-dikit manggil Irwan, dikit-dikit minta ditemenin Irwan. Padahal kan supir banyak, asisten lain juga ada. Irwan menoleh ke arah lobi. Tepat saat itu, mata mereka bertemu. Fiona yang tertangkap basah sedang memandanginya, langsung tersipu malu dan pura-pura sibuk membenarkan rambutnya. Namun senyum manis tetap tersungging di bibirnya. Hati Irwan berdesir hebat. Ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri lagi. Perasaan hormat dan ingin melindungi yang ia rasakan di awal pertemuan, kini telah bertransformasi menjadi cinta yang mendalam. Ia mencintai wanita itu. Bukan karena Fiona kaya raya, bukan karena Fiona memberinya jabatan, tapi karena Fiona adalah wanita yang mau makan seblak pedas bersamanya di pinggir jalan, wanita yang memegang tangannya saat ketakutan, dan wanita yang melihat berlian di dalam diri Irwan saat orang lain hanya melihat lumpur. Sore itu, di bawah langit senja yang memerah, Irwan menyadari satu hal, ia sudah siap. Ia sudah siap untuk tidak lagi berdiri di belakang Fiona sebagai pelindung, melainkan berdiri di sampingnya sebagai pendamping hidup. Cinta di antara mereka bukan lagi rahasia, melainkan bom waktu yang tinggal menunggu detik-detik untuk meledak dalam sebuah pengakuan. Langit senja berwarna jingga keunguan membentang indah di ufuk barat, menjadi latar belakang romantis di atap gedung pencakar langit tempat kantor pusat Fiona Logistics berada. Angin sore berhembus pelan, memainkan ujung rambut panjang Fiona yang berdiri membelakangi pintu masuk. Ia meminta Irwan menemuinya di sana setelah jam kantor usai. Jantung Fiona berdegup kencang, tangannya meremas pagar pembatas gedung dengan gelisah. Ia sudah tidak tahan lagi memendam perasaan ini. Ia butuh kepastian, bukan sekadar kode-kode manis yang menggantung. Langkah kaki tegap terdengar mendekat. Irwan muncul dengan kemeja putih yang lengan bajunya digulung sebatas siku, dasinya sudah dilonggarkan, menampilkan sisi santai namun tetap mempesona. Ia berdiri di samping Fiona, ikut menatap matahari yang perlahan turun ke peraduannya. "Ada apa, Bu Bos? Tumben ngajak cari angin di sini? Mau bahas strategi bisnis lagi?" tanya Irwan dengan nada menggoda. Fiona menoleh cepat, matanya menatap tajam ke dalam manik mata Irwan. Tidak ada senyum di wajahnya, hanya keseriusan yang mendalam. "Irwan, berhenti panggil aku Bu Bos kalau kita lagi berdua," ucap Fiona pelan namun tegas. "Aku mau tanya satu hal, dan tolong jawab dengan jujur. Kita ini sebenarnya apa? Apakah bagi kamu, aku cuma atasan yang harus dilindungi? Atau cuma rekan kerja yang kebetulan akrab?" Irwan terdiam sejenak. Ia melihat genangan air mata yang mulai pelupuk di mata wanita cantik itu.
Aku takut, Wan, lanjut Fiona dengan suara bergetar. Aku takut suatu hari nanti kamu pergi karena kontrak kerja kamu habis. Atau karena kamu nemu wanita lain. Aku punya segalanya di dunia ini, tapi rasanya kosong kalau gak ada kamu. Mendengar pengakuan tulus itu, senyum lembut terukir di wajah Irwan. Ia tidak langsung menjawab dengan kata-kata. Perlahan, tangannya merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah bludru yang sudah ia simpan rapi selama sebulan terakhir. Kotak itu berisi cincin emas putih sederhana namun elegan, yang ia beli dengan gaji pertamanya sebagai direktur, bukan uang pemberian Fiona, melainkan hasil keringatnya sendiri. Irwan berlutut dengan satu kaki di hadapan Fiona. Sang CEO ternganga kaget, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Fiona, panggil Irwan lembut, menyebut nama itu tanpa embel-embel jabatan. Dulu, aku pernah rela kehilangan tempat tinggalku dan diusir ke jalanan demi menyelamatkan nyawa kamu. Hari ini, di bawah langit yang sama, aku mau menawarkan tempat tinggal baru yang gak akan pernah mengusir kamu. Aku menawarkan rumah di dalam hati aku, untuk selamanya. Irwan membuka kotak cincin itu, kilaunya memantulkan cahaya senja. Fiona, will you marry me? Maukah kamu menua bersamaku, makan seblak pedas sama-sama, dan membangun mimpi bareng aku? Tangis Fiona pecah seketika. Ia tidak sanggup berkata-kata, hanya mengangguk berkali-kali dengan cepat. Ia menarik Irwan berdiri dan langsung memeluk leher pria itu erat-erat, menenggelamkan wajahnya di dada bidang Irwan yang hangat. Mau. Aku mau banget, dasar kuli nyebelin. Isak Fiona di sela tangis bahagianya. Irwan tertawa lega, membalas pelukan itu tak kalah eratnya. Ia menyematkan cincin itu di jari manis Fiona. Ukurannya pas, seolah memang ditakdirkan untuk berada di sana. Di atap gedung tertinggi itu, dua hati yang berasal dari dunia yang berbeda, trotoar pasar dan ruang direksi, akhirnya bersatu dalam ikatan janji suci, disaksikan oleh senja yang menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka yang luar biasa. 3 bulan setelah lamaran romantis di atap gedung itu, hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Sebuah pesta pernikahan yang digadang-gadang sebagai pernikahan paling unik tahun ini, digelar di sebuah taman terbuka yang luas dan asri. Konsepnya sungguh menggambarkan penyatuan dua dunia yang berbeda namun harmonis, elegan namun merakyat. Ribuan bunga mawar putih dan melati menghiasi pelaminan, menyebarkan aroma wangi yang semerbak ke seluruh penjuru taman. Tamu undangan yang hadir pun menjadi pemandangan yang sangat menarik perhatian. Di sisi kiri, terlihat barisan mobil mewah yang menurunkan para pejabat, rekan bisnis, dan sosialita teman-teman Fiona dengan pakaian yang gemerlap. Sementara di sisi kanan, rombongan angkot sewaan dan motor-motor tua berjejer rapi, menurunkan teman-teman seperjuangan Irwan dari pasar induk. Para kuli panggul, tukang parkir, hingga pedagang sayur hadir dengan mengenakan kemeja batik terbaik mereka. Meski beberapa terlihat agak kebesaran atau kekecilan, namun wajah mereka memancarkan kebanggaan yang luar biasa. Tidak ada sekat pembatas, si kaya dan si miskin membaur, tertawa bersama menikmati hidangan sate ayam dan steak daging yang disajikan berdampingan. Di atas pelaminan, Irwan berdiri gagah dengan beskap putih tradisional, bersanding dengan Fiona yang terlihat cantiknya bukan main dalam balutan kebaya modern bertabur payet kristal. Aura kebahagiaan mereka begitu silau, membuat siapapun yang melihatnya ikut tersenyum. Di samping Irwan, berdiri Ucup yang didaulat menjadi pendamping pengantin pria. Ucup terlihat kaku dengan jas sewaan yang agak ketat di bagian perut, keringat sebesar biji jagung mengucur di dahinya karena gugup. Saat sesi tukar cincin, Ucup sempat membuat kehebohan kecil. Saking gugupnya, ia malah mengeluarkan permen mint dari sakunya bukannya kotak cincin, membuat seluruh tamu undangan tertawa gergeran dan suasana sakral itu seketika cair menjadi penuh tawa hangat. Namun, momen paling menyentuh terjadi di penghujung acara resepsi. Dari kerumunan tamu, terlihat sosok pria parubaya yang berjalan ragu-ragu mendekati pelaminan. Langkahnya gontai, kepalanya menunduk dalam. Itu adalah Pak Bardi, mantan pemilik kontrakan yang dulu mengusir Irwan tanpa ampun. Irwan yang melihat kedatangan Pak Bardi, bukannya marah atau memalingkan muka, justru turun dari pelaminan dan menghampirinya. Pak Bardi gemetar hebat saat Irwan berdiri di hadapannya. Air mata penyesalan mengalir deras di pipi keriput pria tua itu. Irwan, nak Irwan. Suara Pak Bardi serak menahan tangis. Ia hendak berlutut,
Namun Irwan dengan sigap menahan bahunya. Saya minta maaf. Saya malu datang ke sini. Saya orang jahat yang sudah lempar baju kamu ke selokan. Saya menyesal, Nak. Sungguh. Suasana mendadak hening. Para tamu menahan napas, menunggu reaksi sang direktur sukses terhadap orang yang pernah menghinanya. Irwan tersenyum tulus, senyum yang tidak menyimpan dendam sedikitpun. Ia memeluk tubuh Pak Bardi yang ringkih itu dengan erat. Sudah, Pak, jangan minta maaf. Bapak gak salah, ucap Irwan menenangkan. Justru saya mau berterima kasih sama Bapak. Kalau Bapak hari itu gak ngusir saya, mungkin saya gak akan tidur di gudang, dan saya gak akan pernah ketemu lagi sama Fiona. Bapak adalah perantara takdir saya. Fiona yang menyusul turun, ikut tersenyum dan memberikan sebuah amplop besar kepada Pak Bardi. Pak Bardi, ini ada hadiah kecil dari kami berdua, kata Fiona lembut. Tiket dan akomodasi lengkap untuk berangkat umroh bulan depan. Mohon diterima ya, Pak. Doakan pernikahan kami langgeng di depan Ka'bah nanti. Pak Bardi menangis sejadi-jadinya, ia sujud syukur di atas rumput taman. Pemandangan itu membuat banyak tamu undangan ikut meneteskan air mata haru. Hari itu menjadi bukti nyata bahwa dendam tidak akan menyelesaikan apapun. Namun memaafkan bisa mengubah musuh menjadi keluarga, dan mengubah sakit hati menjadi berkah yang indah. 1 bulan berlalu sejak pesta pernikahan megah Irwan dan Fiona, kini giliran Ucup yang menunaikan ibadah panjangnya. Berkat posisi barunya sebagai kepala armada VIP di perusahaan Fiona Logistics, sebuah promosi jabatan yang diberikan langsung oleh Irwan karena dedikasi dan kejujurannya, Ucup akhirnya memiliki modal yang cukup untuk melamar gadis pujaannya di kampung. Pagi itu, suasana di sebuah gang sempit di kawasan padat penduduk terlihat sangat meriah. Janur kuning melengkung di ujung gang, menyambut para tamu yang harus berjalan kaki masuk karena mobil tidak bisa lewat. Di antara warga yang memakai batik sederhana dan ibu-ibu berdaster yang sedang menggendong anak, terlihat pasangan yang sangat mencolok. Irwan dan Fiona berjalan beriringan menyusuri gang sempit itu. Fiona tampil cantik dengan dress batik modern yang elegan dan sepatu hak yang kini diganti dengan flat shoes agar nyaman berjalan di aspal gang. Sementara Irwan menggandeng tangannya erat agar istrinya tidak tersenggol motor yang lewat. Sesampainya di tenda resepsi yang dipasang memakan separuh badan jalan, kehadiran mereka langsung menjadi pusat perhatian. Warga kampung berbisik-bisik kagum melihat kecantikan Fiona yang seperti artis ibu kota. Namun, alih-alih merasa risih atau jijik dengan tempat yang sempit dan panas, Fiona justru terlihat sangat antusias. Fiona duduk di kursi plastik sewaan berwarna merah, tangannya tak henti-henti mengipas-ngipasi wajahnya yang mulai berkeringat menggunakan undangan kipas souvenir. Panas banget ya, Yang? Makeup aku luntur gak? Tanya Fiona manja pada Irwan. Irwan tertawa kecil sambil menyeka keringat di dahi istrinya dengan tisu. Dikit. Tapi tetap cantik kok. Tahan ya, namanya juga hajatan rakyat. Gak apa-apa deh panas, yang penting makanannya. Seru Fiona berbinar saat piring prasmanannya datang. Sumpah ya, rendang kampung buatan ibunya Ucup ini jauh lebih enak daripada steak di hotel kita kemarin. Bumbunya medok banget. Momen paling menggemaskan terjadi ketika tukang es puter keliling lewat di samping tenda. Mata Fiona langsung berbinar seperti anak kecil. Tanpa malu-malu, Fiona memanggil tukang es itu dan mentraktir gerombolan anak-anak kecil yang sedari tadi mengintipnya malu-malu. Fiona duduk dikerumuni bocah-bocah ingusan, tertawa lepas sambil menjilati es krim cone rasa kopior yang meleleh di tangannya, sama sekali tidak peduli image CEO-nya luntur. Di atas panggung pelaminan yang sederhana, Ucu berdiri memegang mikrofon dengan tangan gemetar namun wajah berseri-seri. Ia menatap ke arah meja Irwan dan Fiona. Tes ehem. Ucu berdeham di mic yang bunyinya cempreng. Saya mau ngucapin terima kasih spesial buat tamu kehormatan saya. Bos Irwan, sohib seperjuangan saya dari zaman manggul beras, dan Bu Bos Fiona yang cantiknya ngalahin bidadari sinetron. Makasih bos, gara-gara kalian ngangkat derajat saya jadi kepala supir, akhirnya si Neng mau juga saya lamar. Kalau saya masih jadi kuli, mungkin saya masih jomblo sampai kiamat. Gelak tawa meledak di seluruh tenda. Irwan dan Fiona ikut tertawa terpingkal-pingkal sambil melambaikan tangan ke arah Ucup. Hari itu, di tengah himpitan rumah-rumah petak dan panasnya udara Jakarta, Fiona belajar satu hal lagi, bahwa kebahagiaan sejati itu tidak butuh pendingin ruangan atau chandelier kristal,
tapi cukup dengan kehangatan persaudaraan dan sepiring rendang yang dimasak dengan cinta. 2 tahun telah berlalu sejak pesta pernikahan yang meriah itu. Waktu berjalan begitu cepat, mengubah lembaran-lembaran kisah pahit masa lalu menjadi kenangan manis yang kini layak untuk ditertawakan. Di sebuah rumah yang asri dan hangat, jauh dari hiruk-pikuk kesibukan kantor pusat, suasana pagi terasa begitu damai. Cahaya matahari menerobos masuk lewat celah dedaunan di taman belakang, menyinari teras tempat Irwan sedang duduk bersantai. Penampilan Irwan kini jauh lebih matang. Tidak ada lagi jejak kusam debu pasar di wajahnya, namun sorot matanya yang teduh tetap sama seperti dulu. Di pangkuannya, seorang bocah laki-laki berusia 1 tahun yang lucu dan menggemaskan sedang tertawa riang, berusaha meraih hidung ayahnya dengan tangan-tangan mungilnya. Itu adalah buah hati mereka, simbol cinta yang tumbuh dari benih kebaikan di tengah badai hujan 2 tahun lalu. Dari arah dapur, Fiona berjalan keluar membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat dan sepiring roti bakar. Ia mengenakan pakaian rumah yang sederhana, rambutnya diikat asal, namun kecantikannya justru terpancar semakin alami. Fiona meletakkan nampan itu di meja, lalu duduk di samping suaminya, menyandarkan kepalanya di bahu bidang Irwan sambil menatap putra mereka yang sedang aktif-aktifnya. Lihat deh, hidungnya mirip banget sama kamu. Tapi untung sifatnya gak keras kepala kayak papanya, canda Fiona sambil mencubit pelan pipi anaknya. Irwan tertawa renyah, merangkul bahu istrinya. Ya harus mirip dong. Kalau mirip ucup, baru kita masalah. Keduanya tertawa lepas, menikmati momen kebersamaan yang sederhana namun mewah ini. Perlahan, tawa mereka mereda, berganti dengan keheningan yang nyaman. Irwan menyesap teh buatannya istrinya, lalu tatapannya menerawang jauh ke langit biru, seolah melihat kembali bayangan dirinya 2 tahun lalu yang sedang duduk menangis di pinggir selokan dengan tas kresek di tangan. Sayang, panggil Irwan pelan. Kadang aku mikir, skenario Tuhan itu lucu ya. Kalau hari itu aku egois dan milih bayar uang kontrakan pakai uang 200.000 itu, mungkin sekarang aku masih jadi kuli panggul. Aku gak akan pernah tahu rasanya punya keluarga sebahagia ini. Fiona tersenyum, matanya berkaca-kaca karena haru. Ia menggenggam tangan Irwan erat, tangan yang dulu kasar dan kotor, tangan yang telah menyelamatkan nyawanya. Dan kalau hari itu Pak Bardi gak galak dan gak ngusir kamu, sambung Fiona lembut, kita gak akan pernah ketemu lagi di gudang. Kamu gak akan jadi asisten aku, dan kita gak akan ada di sini sekarang. Jadi kesimpulannya, tanya Irwan menatap istrinya dalam. Kesimpulannya, untung dulu kamu nekat beli obat itu. Dan untung juga Pak Bardi ngusir kamu. Ternyata, kehilangan segalanya hari itu adalah cara Tuhan untuk ngasih segalanya buat kita hari ini. Jawab Fiona bijak. Irwan mencium kening istrinya dengan penuh kasih sayang. Tuhan gak pernah tidur, Fiona. Kebaikan yang tulus, sekecil apapun, gak akan pernah salah alamat. Uang 200.000 itu bukan hilang, tapi sedang ditabung di langit, dan sekarang bunganya cair berkali-kali lipat dalam bentuk kamu dan anak kita. Di teras rumah yang hangat itu, kisah perjuangan Irwan dan Fiona menemukan muaranya. Sebuah bukti nyata bagi semesta, bahwa derajat seseorang tidak ditentukan oleh apa yang ia miliki di dompetnya, melainkan oleh seberapa besar hati yang ia punya untuk memberi di saat ia sendiri sedang kekurangan. Dan begitulah, sang mantan kuli dan sang ratu logistik hidup bahagia selamanya, dalam dekapan takdir yang indah. Nah, Sobat Ken Arok Productions, itulah tadi kisah luar biasa tentang Irwan dan Fiona. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah punya pengalaman di mana musibah justru membawa berkah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian agar pahala inspirasinya mengalir juga ke kalian, dan pastikan sudah subscribe. Sampai jumpa di kisah-kisah menyentuh hati berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.